Tonggeret menjadi menarik karena siklus hidupnya. Hewan ini bisa hidup lebih dari 17 tahun, namun sebagian besar hidupnya di dalam tanah. Selain itu, jenis serangga ini juga dikenal karena suara nyaring yang sangat keras. Suara nyaring itu didapat dengan menggetarkan sebuah lempeng yang disebut timbal yang ada di perutnya. Dengan cara itu, tonggeret jantan bisa mengeluarkan suara keras hingga 120 desibel. Suara nyaring ini dikeluarkan untuk menarik perhatian lawan jenis. Selain itu, suara tonggeret juga digunakan untuk memberi peringatan akan adanya predator atau kondisi bahaya lain. Jangkrik adalah salah satu jenis serangga yang terkenal dengan suara nyaringnya. Terlebih pada malam hari, kita bisa mendengar suara hewan ini saling bersaut-sautan. Suara nyaring jangkrik memang terdengar jelas di malam hari, karena hewan ini memang hanya bersuara di malam hari saja. Suara nyaring jangkrik hanya dikeluarkan oleh pejantan untuk menarik perhatian betina dan sebagai tanda wilayah kekuasaan. Suara ini dihasilkan dari gerakan sayap jangkrik yang memiliki bentuk berlekuk dan bertekstur, serta ada gerigi di bagian tepi. Sehingga, ketika sayap hewan ini bergesekan, maka akan tercipta suara jangkrik yang sangat khas. Kegiatan ini disebut dengan stridulasi. Kupu-kupu adalah serangga cantik yang banyak disukai orang. Kupu-kupu juga dikenal sebagai hewan penyerbuk yang berguna bagi tanaman. Namun, kupu-kupu tidak memiliki umur panjang. Rata-rata kupu-kupu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa minggu. Selama hidupnya yang singkat, kupu-kupu akan mencari makan dan menemukan tumbuhan yang tepat untuk menyimpan telurnya. Biasanya, kupu-kupu akan bertahan hidup sekitar 4 minggu. Tapi, jika dihitung semua fase metamorfosisnya, kira-kira totalnya sekitar 2-8 bulan. Lebah merupakan jenis hewan yang hidup secara berkoloni atau berkelompok. Lebah madu adalah penerbang yang hebat. Mereka terbang dengan kecepatan sekitar 25 km per jam dan mengepakkan sayapnya 200 kali per detik. Hewan ini juga memiliki peran penting bagi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Lebah madu adalah penyerbuk yang sangat penting bagi bunga, buah-buahan, dan sayuran. Artinya, mereka membantu tanaman lain tumbuh. Lebah memindahkan serbuk sari antara bagian jantan dan betina, memungkinkan tanaman menumbuhkan biji dan buah. Belalang merupakan kelompok serangga yang memiliki banyak sekali jenis. Diperkirakan ada sekitar 18.000 jenis belalang di dunia. Semua spesies belalang mempunyai karakteristik yang sama, yakni tubuhnya panjang dan ramping serta mempunyai rahang yang kuat. Belalang merupakan serangga yang bisa melompat dengan cepat. Kemampuan ini didapat serangga dari kaki belakangnya yang kuat. Belalang bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Selain itu, serangga ini tidak mempunyai telinga. Mereka menggunakan organ yang disebut timpana untuk mendengar. Timpana merupakan organ yang berupa selaput melingkar di perut serangga. Ladybugs atau kepik seringkali disenangi anak-anak karena bentuk, warna, dan pola polkadotnya yang lucu. Kamu mungkin sudah tahu bahwa hampir semua spesies kepik adalah predator.
baik sebagai kepik dewasa maupun larva. Tapi, tahukah kamu bahwa ladybugs meninggalkan jejak kimia saat mereka berjalan berkeliling mencari mangsa? Jejak ini adalah jenis bau yang mudah menguap dikenal sebagai semiochemical. Ketika serangga lain hinggap di tanaman dan mencium jejak kaki ladybug, serangga itu akan memutuskan untuk tidak meletakkan telur di sana untuk menjaga telur-telur itu tidak dimakan oleh ladybugs. Semut adalah spesies serangga yang bisa ditemukan hampir di seluruh dunia. Hewan kecil ini memang cukup unik karena selalu terlihat sibuk membawa banyak barang dengan tubuh kecilnya. Itu karena semut memang mempunyai kekuatan super. Mereka bahkan bisa mengangkut benda yang beratnya 10 atau 50 lipat lebih berat dari tubuh mereka. Bahkan jenis semut rangrang dari Asia bisa mengangkut benda yang beratnya 100 kali lipat lebih berat dari berat tubuhnya. Hal ini karena ukurannya yang kecil, memungkinkan semut mempunyai otot yang luas dan lebih besar dari ukuran tubuhnya, sehingga tenaganya pun lebih besar. Belalang sentadu atau belalang sembah adalah salah satu hewan invertebrata, yakni hewan tanpa tulang belakang. Sesuai dengan namanya, spesies belalang ini memiliki ciri khas berupa kaki depan yang ditekuk dan disatukan, seperti posisi orang berdoa. Di Afrika Selatan, sebuah suku bernama suku San menganggap belalang sembah sebagai jelmaan dewa. Hewan ini pun disebut dengan nama praying mantis, karena gerakan kakinya yang terlihat seperti dewa yang berdoa. Bahkan suku San yang tinggal di gurun Kalahari percaya bahwa belalang sembah adalah jelmaan dewa tertua dengan kekuatan supranatural. Tahukah kamu, ternyata kecoa merupakan salah satu jenis serangga berusia sangat tua. Bahkan, spesies ini dapat bertahan hidup dari ledakan nuklir. Ternyata, kecoa suka minum bir loh. Peneliti dari Purdue University mencoba memberikan selai kacang dan bir pada kecoa. Hasilnya, roti yang dicelupkan dalam bir adalah yang terbaik, mengumpulkan kecoa 5 kali lebih banyak. Diperkirakan bahwa kandungan gula dan hops dalam bir yang membuat mereka tertarik.